Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justin, calon guru penggerak angkatan 9. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan. Baik, pada hari ini sudah ada kepala sekolah kami, kepala sekolah saya, kepala sekolah SMA Negeri 1 Buru Kabupaten Karimun, Ibu Nova Devita SPD. Selamat siang, Bu. Siang. Baik, saya ingin bertanya, Bu, tentang pengambilan keputusan. Baik, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Makasih Pak Jasrin, ini sangat bermanfaat ya untuk saya sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, bagaimana saya mengidentifikasinya ya Pak? Itu tergantung dengan isu atau permasalahan yang ada. Terkadang kita tidak bisa langsung mengidentifikasi, oh ini permasalahannya tentang bujuk moral, ini tentang etika, bujukan etika, tidak seperti itu. Ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Nah, pertama itu yang perlu kita lihat itu adalah bentuk kasusnya. Sekarang ini yang menjadi dilema itu adalah permasalahan anak-anak, baik kedisiplinan, aturan-aturan sekolah. Nah, itu yang menjadi ujung tombaknya suatu permasalahan. Nah, bagaimana kita menyikapinya itu nanti ada aturan-aturan yang berjalan. Baik, Bu. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih. Kepentingannya yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Ibu mengambil keputusan tersebut? Nah, untuk mengambil keputusan, itu saya tadi bilang, siapapun orangnya, siapapun siswanya, siapapun tenaganya, atau siapapun warganya, kita tidak boleh pandang bulu. Kalau memang perlu dia ditegaskan untuk diberikan kebijakan, ya kita lakukan tanpa harus memandang si A, si B, dan si C. Jadi siapa dia yang bisa mampu membantu saya dalam mengambil keputusan, ya mereka adalah wakil-wakil saya dan orang-orang terpercaya. Nah, selanjutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan tersebut? Prosedur yang biasa saya lakukan itu pertama saya akan menyelidiki titik permasalahan itu munculnya dari mana. Kemudian akan saya panggil orang-orang yang bersangkutan yang terkait dengan kasus permasalahan, baik dari siswa, permasalahan guru, karena tidak menutup kemungkinan guru juga ada yang bermasalah, TU juga ada yang bermasalah dalam kedisiplinan. Nah, titik awalnya itu yang dicari. Setelah itu kami akan mengambil penyelesaian dengan cara melakukan coaching, pendekatan, Baik, Bu, pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Hal-hal yang dianggap efektif itu pertama, ya cara cepat dalam mengambil keputusan. Permasalahan anak tidak bisa kita ulur-ulur waktu. Permasalahan guru, permasalahan administrasi tidak bisa kita ulur-ulur waktu. Kenapa? Semakin lama permasalahan itu didiamkan, maka semakin banyak komplikasinya akan timbul. Jadi kompleksitas permasalahan itu sebagaimana kita cepat menyelesaikan, sebagaimana cepat penyelesaiannya. Seperti itu, Bapak. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja ya, Bu, yang selama ini yang merupakan tantangan menurut Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Yang menjadi tantangan saya itu adalah ketika tidak ada kerjasama antara pihak sekolah dengan siswa, terutama dengan orang tua, karena kasus yang menjadi dilema etika, bujukan moral itu tidak jauh dari kasusnya siswa. Nah, keputusan dalam mengambil tindakan itu tergantung bagaimana sikap orang tua mensupport kebijakan sekolah untuk menyelesaikan permasalahan siswa-siswa yang ada. Kalau untuk permasalahan guru, tenaga kependidikan, itu rasanya saya tak punya tantangan, cukup dengan pendekatan individu atau pendekatan pribadi, rasanya sudah bisa diselesaikan. Gitu, Pak. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Untuk mengambil keputusan, jelas ada orang-orang yang bisa saya pikir mampu membantu saya dalam mengambil keputusan, yaitu kakak-kakak saya, orang-orang terdekat yang bisa saya percaya. Nah, Bapak Ibu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman selama ini Ibu mengambil keputusan dilema etika di sekolah ini? Baik Pak, ini yang paling urgen ya Pak ya. Sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dari sebuah institusi satuan pendidikan, hal ini yang merupakan suatu hal yang mana setiap kita itu pasti punya kebijakan yang mana orang lain pasti akan ada yang tak suka dan ada yang suka. Jadi jangan kita harapkan bahwa orang bisa semuanya menyukai apa yang kebijakan kita, seperti itu. Kemudian kita dalam mengambil keputusan itu jangan pandang sebelah mata. Artinya, wah dia baik sama saya, berarti kebijakan saya itu harus berpihak padanya. Tidak seperti itu. Apapun, siapapun dia, kita harus mampu profesional, membedakan kelayakan dalam mengambil kebijakan, kemudian kelayakan dalam bersikap. Ibarat kata orang Melayu itu pepatahnya, menarik benang dalam tepung atau menarik rambut dalam tepung. Benangnya tak putus atau rambutnya tak putus, tepungnya tak bersera. Artinya apa? Jadi kita membuat keputusan itu harus betul-betul mempertimbangkan baik buruk. Jadi ketika kita marah, ya marah pada saat itu. Dan kita tak suka, ya tak suka pada saat itu. Setelah itu habis. Jadi kita menjadi pemimpin ini memang tidak gampang Pak. Banyak hal-hal yang kita rasa baik, belum tentu semuanya baik diambil oleh orang-orang tertentu. Jadi sekarang ini prinsip saya, bekerjalah untuk orang banyak, bermanfaatlah untuk orang banyak, agar nanti kemanfaatan yang kita berikan itu bukan untuk kita, tapi untuk orang lain yang bisa merasakan ketika kita tidak ada lagi di dalam satuan dinas pendidikan ini. Seperti itu. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya dapat kami mewawancarai Ibu tentang pengambilan keputusan. Sama-sama. Mudah-mudahan ya Bu, mudah-mudahan dapat kami mengikuti untuk jejak Ibu dalam pengambilan keputusan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu, selamat siang. Atas perhatiannya untuk sekolah, semoga sukses. Kegiatan pendidikan guru penggerak, semoga Bapak mampu menjadi guru yang membawa perubahan dalam pendidikan di SMA 1 Guru ini. Terima kasih.
Perkenalkan, saya Jumirah SPDSD, Kepala SD Negeri 001 Guru. Menanggapi tentang cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, yang pertama adalah dengan mengamati kegiatan atau aktivitas guru atau siswa yang tersandung masalah dilema etika ini, yaitu kegiatannya sehari-hari. Yang kedua, kami menerima atau meminta masukan dari para guru senior atau guru yang dipercaya, meminta pendapat tentang guru yang mengalami dilema etika tersebut. Tentang pengambilan keputusan, terutama tentang masalah dilema etika, biasanya didahului dengan pendekatan secara individual terhadap guru atau tendik yang bermasalah. Didekati secara pribadi, diberi masukan, ditanya masalahnya. Setelah itu, bila tidak ada perubahan dan masih terdapat dilema, istilahnya di satu sisi dia bagus, tapi di sisi lain ada kekurangannya atau negatifnya. Biasanya kalau parah kami itu mengambil keputusan melalui rapat bersama. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan dalam menangani atau menghadapi masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Sejauh apa, sebesar apa masalah yang dihadapi, kita dudukkan benar-benar terlebih dahulu. Setelah itu yang kedua, berkonsultasi dengan teman sejawat tentang cara pemecahan masalah yang dihadapi tadi. Yang ketiga, melaksanakan langkah-langkah pemecahan masalah. Misalnya memanggil guru atau tendik yang bermasalah tersebut, kemudian melakukan pendekatan secara pribadi, memberikan masukan dan pembinaan. Nah, setelah berserang waktu berapa bulan, terus kita amati bila ada perubahan, alhamdulillah, berarti langkah pertama telah membuahkan hasil. Tetapi bila tidak membuahkan hasil, maka kami akan memanggil kembali dan memberikan surat panggilan atau surat peringatan. Peringatan ini biasanya diberikan sebanyak 3 kali. Bila pertama tidak mempan, dipanggil lagi, diberikanlah peringatan kedua. Yang ketiga dipanggil lagi, diberikan peringatan ketiga. Nah, bila dengan cara pemanggilan ini pun tidak membuahkan hasil, maka biasanya kami akan meminta masukan dari pengawas binaan yang membina SD kami tersebut. Menurut pengalaman saya, hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini adalah pendekatan secara individual, secara manusiawi, pelan-pelan, dari hati ke hati, sehingga bisa menimbulkan dampak positif dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini adalah adanya perbedaan paham di antara guru. Terkadang ada yang menganggap hal yang salah itu benar atau masalah biasa atau sepele, sehingga terkadang kita menjadi ragu untuk berbuat atau ada ketimpangan di sana sini. Tentang jadwal atau tata kala penyelesaian masalah, saya tidak mempunyai jadwal tertentu. Bila terjadi suatu masalah dan rasanya harus segera ditindak
lanjuti, maka kami akan segera melakukan tindakan. Bila perlu bersama-sama, dilakukan secara bersama-sama atau melalui rapat terlebih dahulu, tapi bila dirasa bisa dilakukan secara sendiri melalui pendekatan pribadi, maka akan kami lakukan melalui pendekatan pribadi saja. Faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus D5 etika ini adalah kerjasama teman sejawat yang saling mendukung, memberi masukan, membersamai apapun masalah yang dihadapi sehingga semuanya terasa lebih ringan dan dapat diselesaikan dengan baik. Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika ini adalah bahwa setiap orang mempunyai latar belakang dan masalah yang berbeda-beda, sehingga kita perlu mencari tahu, mendalami apa yang dialami oleh rekan kita yang dikenai D5 etika itu, sehingga kita dapat mengambil keputusan dengan tepat. Kita tidak bisa menghakimi atau memvonis tanpa mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya latar belakang masalah yang mereka hadapi. Berhati-hatilah dalam mengambil keputusan karena bisa berdampak negatif baik bagi yang bersangkutan maupun bagi diri kita sendiri. Demikian. Terima kasih.